Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida Farani dari Pendidikan Geografi Angkatan tahun 2019 dengan NIM A6101900023. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT dengan judul Bumi sebagai Ruang Kehidupan. Tujuan presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah TIK. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Bumi sebagai Ruang Kehidupan. Sebelum masuk pada materi inti, kita akan mengetahui mengenai apa saja tujuan dari pembelajaran pada kali ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah: yang pertama, siswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami teori-teori pembentukan planet bumi. Yang kedua adalah siswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami perkembangan kehidupan di bumi. Yang ketiga adalah siswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang rotasi dan revolusi bumi. Yang keempat adalah siswa diharapkan dapat menyebutkan dampak dari adanya rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi. Setelah kita mengetahui apa saja tujuan pembelajarannya, langsung saja kita masuk pada teori inti. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 4 materi. Yang pertama adalah teori pembentukan bumi. Teori pembentukan bumi menurut para ahli terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah teori pasang surut gas. Teori pasang surut gas pertama kali dikenalkan oleh James Jeans dan Harold Jeffrey pada tahun 1918. Menurut mereka, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang saat itu masih berupa gas. Yang kedua adalah teori Big Bang. Teori ini menyebutkan bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliar tahun. Mulanya, terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cakram raksasa. Di suatu waktu, gumpalan kabut raksasa itu meledak membentuk galaksi dan nebula. Yang ketiga adalah teori kabut. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. Gaya tarik-menarik antar gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Proses perputaran tersebut mengakibatkan materi kabut di bagian khatulistiwa terlempar dan terpisah, kemudian memadat karena adanya proses pendinginan. Yang keempat adalah teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh ahli astronomi bernama Raymond Arthur Littlelong. Menurutnya, galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak memiliki
gaya gravitasi yang kuat, sebaran pecahan ledakan bintang lainnya mengelilingi bintang tersebut. Bintang yang tidak meledak kemudian dikenal dengan nama matahari. Sementara pecahan-pecahannya adalah planet-planet yang mengitarinya atau mengelilinginya. Yang terakhir, yang kelima adalah teori planetesimal. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Pada satu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. Akibatnya, gas dan materi ringan di bagian tepi matahari dan bintang tersebut menjadi tertarik. Materi yang terlempar mulai menyusut dan membentuk gumpalan-gumpalan yang dinamakan dengan planetesimal. Planetesimal tersebut mendingin dan memadat hingga akhirnya menjadi planet-planet yang mengelilingi matahari. Itu teori-teori pembentukan bumi berdasarkan pendapat para ahli. Selanjutnya, kita akan masuk pada sejarah perkembangan kehidupan di bumi. Sejarah perkembangan kehidupan di bumi terbagi menjadi 4 zaman atau masa. Yang pertama adalah masa Arkeozoikum. Masa ini terjadi pada sekitar 2,5 sampai 4,5 miliar tahun yang lalu dan disebut sebagai kehidupan purba. Pada masa ini merupakan awal pembentukan kerak bumi yang mulai berkembang menjadi prokontinen. Pada masa ini juga terbentuk hidrosfer, atmosfer, dan kehidupan primitif di samudra. Yang kedua adalah masa Paleozoikum. Masa Paleozoikum terjadi sekitar 250 sampai 590 juta tahun yang lalu. Pada masa ini terbagi menjadi 6 zaman, yakni zaman Kambrium, zaman Ordovisium, zaman Silur, zaman Devon, zaman Karbon Kuali, dan zaman Perm. Zaman Kambrium dicirikan dengan bermunculnya hewan invertebrata dengan kerangka luar dari dan cangkang sebagai pelindung seperti koral, moluska, dan arthropoda. Kemudian zaman Ordovisium. Zaman Ordovisium dicirikan dengan munculnya hewan tanpa rahang atau agnathan dan beberapa jenis hewan bertulang belakang seperti landak laut, bintang laut, dan lili laut. Kemudian zaman Silur. Zaman Silur merupakan zaman peralihan kehidupan air ke darat. Pada zaman ini mulai ada tumbuhan darat yang muncul seperti tumbuhan paku, sedangkan hewannya adalah kalajengking raksasa dan ikan yang memiliki rahang juga. Yang selanjutnya adalah zaman Devon. Zaman ini merupakan zaman di mana jenis ikan dan tumbuhan di darat berkembang secara pesat. Pada zaman ini juga hewan amfibi sudah mulai bermunculan atau sudah mulai ada. Di zaman ini juga serangga pertama kali muncul. Yang selanjutnya adalah zaman Karbon Kuali.
Di zaman ini muncul reptil dan serangga raksasa. Yang terakhir adalah zaman Perm, di mana pada zaman ini amfibi kurang begitu berperan dan muncul tumbuhan konifer seperti pohon pinus dan pohon cemara. Selanjutnya adalah masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum ini terjadi sekitar 250 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada masa ini terbagi menjadi 3 zaman, yakni zaman Trias, zaman Jura, dan zaman Kapur. Zaman Trias adalah zaman di mana dinosaurus, reptilia laut, dan kura-kura berukuran besar pertama kali muncul. Sedangkan zaman Jura merupakan zaman di mana dinosaurus berukuran besar menguasai daratan, lautan, dan udara. Di zaman ini, benua Pangea memisahkan diri. Yang terakhir adalah zaman Kapur. Zaman Kapur merupakan akhir dari kehidupan binatang-binatang raksasa seperti dinosaurus. Yang keempat adalah masa Kenozoikum. Masa Kenozoikum ini terbagi menjadi 2 zaman, yakni zaman Tersier dan zaman Kuarter. Pada zaman Tersier yang terjadi itu sekitar 65 sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Zaman Tersier dibagi menjadi 5 kala, yakni kala Palaeosen, kala Eosen, kala Oligosen, kala Meosen, kala Pliosen. Kemudian masuk pada zaman Kuarter yang terjadi sekitar 1,5 juta tahun yang lalu sampai saat ini. Zaman Kuarter terbagi menjadi 2, yakni kala Pleistocene dan kala Holocene. Itu adalah pembagian sejarah perkembangan kehidupan di bumi. Selanjutnya adalah dampak rotasi bumi. Rotasi bumi sendiri adalah peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat menuju arah timur. Akibat yang ditimbulkan dari rotasi bumi ini diantaranya adalah terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, dan pembelokan arah arus laut. Gambar tersebut adalah contoh dampak dari rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam. Selanjutnya, dampak revolusi bumi. Revolusi bumi sendiri memiliki pengertian peredaran bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dalam skala tempuh selama 365,4 hari. Akibat yang ditimbulkan dari revolusi bumi itu adalah yang pertama, perbedaan lama waktu siang dan malam, perubahan rasi bintang, gerak semu tahunan matahari, adanya perubahan musim, ditetapkannya kalender Masehi. Gambar berikut adalah merupakan contoh dari dampak revolusi bumi, yaitu adalah adanya perubahan musim. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi pertemuan kali ini adalah
Dalam proses pembentukan bumi, terdapat 5 teori yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya adalah teori Big Bang, teori pasang surut gas, teori planet desimal, teori bintang kembar, dan teori kabut. Kemudian, dalam sejarah perkembangan bumi, terdapat 4 pembagian masa. Di antaranya adalah masa Arkeozoikum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Kenozoikum. Kemudian, dampak yang timbul akibat adanya rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, perbedaan waktu, dan pembelokan arah arus laut. Dan yang terakhir adalah dampak yang timbul akibat adanya revolusi bumi adalah perbedaan lama waktu siang dan malam, perubahan rasi bintang, gerak semu tahunan matahari, adanya perubahan musim, dan ditetapkannya kalender Masehi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.